Polda Metro Jaya akan melaksanakan gelar perkara khusus tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo pada hari ini. Kubu Roy Suryo sebagai pemohon gelar perkara khusus ingin memastikan apakah ijazah Jokowi sudah disita atau belum oleh penyidik. Kuasa hukum Roy Suryo CS, Abdul Ghafur Sangaji, menyampaikan kliennya ingin mendapatkan kepastian terkait ijazah pembanding yang digunakan sebagai dasar dilakukannya laboratorium forensik. Gelar perkara khusus dilakukan berdasarkan permintaan tersangka kasus fitnah ijazah palsu Jokowi Roy Suryo CS. Rencananya, gelar perkara akan dihadiri sejumlah pihak internal maupun eksternal, diantaranya Irwasum, Propam, Kompolnas, dan juga Ombudsman. Gelar perkara khusus besok itu diagendakan akan dilakukan dalam 2 tahap, ya. Gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya untuk tahap pertama itu di jam 10.00. Tersangkanya ada 5, yaitu klaster pertama. Kemudian untuk jam 14.00 itu untuk klaster 2 dengan tersangka yang kita sebut RRT, yaitu Mas Roy, Bang Rismon, dan Dr. Diva. Kami ingin mendapatkan kepastian daripada penyidik Polda Metro Jaya apakah ijazah Pak Joko Widodo itu sudah disita atau belum, ya. Hal yang kedua yaitu menyangkut dokumen pembanding, ya, atau kita sebut ijazah pembanding yang digunakan sebagai dasar dilakukannya laboratorium forensik, ya, karena kan hasilnya adalah identik berdasarkan keterangan yang sudah disampaikan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Nah, kami ingin mendapatkan kepastian juga apakah ijazah pembanding yang dijadikan sebagai dokumen pembanding itu ijazahnya siapa, kemudian apakah disita secara sah juga, apakah ada berita acara keabsahan dari Universitas Gadjah Mada atau tidak. Keinformasi lainnya, pemirsa, tingginya resiko kecelakaan kerja yang dihadapi pengemudi ojek online menuntut adanya perlindungan sosial ketenaga kerjaan. Sebanyak 200 pengendara ojek online mengikuti kegiatan deklarasi pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan di Kota Tangerang, Banten. BPJS Ketenagakerjaan dinilai menjadi solusi penting untuk menjamin keselamatan dan masa depan keluarga pengemudi ojol. Dengan biaya Rp16.800 per bulan, para pengemudi ojek online mendapatkan asuransi kecelakaan, asuransi kematian, serta jaminan hari tua. Hingga saat ini, aplikator ojek online belum memberikan perlindungan khusus kepada para mitra pengemudinya. Kalau pesertanya ini 16.800 untuk 2 program, jaminan kecelakaan kerja dan kematian. Kita harapkan seluruh pekerja ojek online ini bisa terlindungi program BPJS Ketenagakerjaan. Hari ini deklarasi Tangerang kita bisa menghadirkan sekitar 200 orang dari kawan-kawan ojek online di Tangerang. Berharap nanti setelah ini kita akan coba menggalang sampai sekitar 2.000-an orang dari ojek online kawan-kawan Tangerang. Hari ini kita juga mencanangkan untuk pembagian BPJS. Pemirsa, dalam upaya memperkuat ketahanan pangan dan mendorong ekonomi masyarakat, dilakukan penanaman jagung di lahan seluas 150 hektar di Indramayu, Jawa Barat. Penanaman perdana ini merupakan kerjasama antara Forum Komunikasi Doa Bangsa dan Polri bersama para petani dan Pemda Indramayu. Kabaharkam Polri Komjen Karyoto turut menanam bibit jagung di lahan yang dianggap bersama FKDB. Selain penanaman bibit jagung hibrida juga diserahkan kepada kelompok tani. Di lahan yang disediakan untuk para petani ini digunakan skema bagi hasil 30% untuk mengelola. Kecuali yang ahli, petani ahli ya. Kalau untuk yang petani kerja keras, saya siapa yang lokal sebenarnya sudah kita datangkan dari Jakarta, ada sekitar 2-3 orang, hanya untuk ibaratnya ngasih masukan atau ngasih arahan, nggak banyak. Dan itu tidak menetap, freelance aja. Pemirsa, pemerintah Kota Semarang punya jurus jitu untuk meminimalisir dampak banjir. Inovasi yang digunakan berbasis teknologi deteksi dini. Pemerintah Kota Semarang melakukan terobosan inovatif untuk penanganan saluran air di kawasan Simpang 5. Uji coba ini menerapkan teknologi GPS Drifter
atau bola pelacak berchip untuk memetakan sumbatan drainase yang selama ini sulit terdeteksi secara visual. Teknologi ini digunakan dengan cara menghanyutkan bola GPS ke dalam saluran. Jika bola tidak bergerak sesuai estimasi waktu, maka di titik itulah terjadi sumbatan. Diharapkan dengan teknologi ini petugas bisa lebih cepat menangani masalah sumbatan air. Nomor 1 perkiraannya adalah salurannya bumpat, bener nggak? Nah, kita pakai metode beli bola mainan, kasih GPS, konekkan ke HP-nya teman-teman di PU. Nah, katanya setengah jam, tapi udah lebih dari setengah jam, nggak tekan-tekan, berarti ada di mana, nanti di handphonenya itu ketahuan. Dan mengapa? Itu harus kemudian PU nurunkan pasukan kata untuk melihat ada apa sih di situ. Pemkot Semarang juga mengajak masyarakat untuk bekerja sama menjaga fungsi sungai. Dengan integrasi teknologi, respon cepat, partisipasi dari publik, Pemkot Semarang optimis dapat meminimalisir dampak banjir di pusat kota dan mengembalikan kenyamanan bagi warga dan juga wisatawan. Masyarakat dari berbagai lapisan kini bisa menikmati sebuah hotel berkualitas dengan harga terjangkau. Diharapkan hal tersebut semakin meningkatkan potensi pariwisata di Indonesia. Wyndham Hotels and Resorts melakukan kerjasama dengan Golden Flower untuk pengolahan hotel hijau. Melihat potensi pariwisata di Indonesia, Wyndham Hotels and Resorts bekerjasama dengan Golden Flower untuk membangun penginapan yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Dihadiri Matt Holmes, Director of Wyndham Hotels and Resorts, penandatanganan kerjasama berlangsung dengan hangat. Look, Indonesia is a key strategic market for Wyndham Hotels and Resorts. At the moment, we have 25 hotels, just over 4,000 rooms, either open or in the pipeline. We have 7 of our brands in market at the moment, and we're looking at opportunities to increase that presence. Yang saya inginkan kerja dengan Wyndham, pertama manajemennya bagus dan orangnya juga transparan, dan yang paling penting harga yang mereka terapkan itu bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat, sehingga yang bisa menikmatin keindahan Indonesia, bisa menikmatin adanya semua laut gunung di Indonesia, bisa dinikmatin oleh semua lapisan masyarakat. Dengan harga yang dapat dijangkau, diharapkan kerjasama ini dapat menarik minat masyarakat untuk pergi berwisata dan bermalam di penginapan yang nyaman dan berkualitas. Dari Jakarta, Ismailia Ahmad Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, perusahaan kini dituntut untuk mengimplementasikan sistem ESG. Berbagai cara dilakukan agar operasional perusahaan berbasis ramah lingkungan. PT Polax Hotels Group Tbk berhasil menerbitkan obligasi berkelanjutan senilai 500 miliar rupiah. Obligasi ini sepenuhnya dijamin tanpa syarat oleh Credit Guarantee and Investment Facility, sebuah lembaga dana perwalian dari Asian Development Bank. Langkah ini menjadi bagian dari strategi perusahaan dalam memperkuat struktur pendanaan sekaligus mendukung implementasi prinsip ESG. Polax Hotels Group menetapkan indikator kinerja utama yang berfokus pada efisiensi energi dan pengurangan emisi operasional sesuai standar target kinerja berkelanjutan POJK 18 tahun 2023. Sepanjang 2025 hingga 2029, perusahaan menargetkan pemasangan solar cell berkapasitas 40 kWp yang diproyeksikan mampu menurunkan emisi hingga 184.320 emisi gas karbon, serta mengoptimalkan sistem pendingin dan pengurangan kebocoran air hingga 100% pada 2029. Dana hasil penerbitan akan dialokasikan untuk pelunasan sebagian fasilitas kredit investasi atau refinancing, serta kebutuhan modal kerja. Di antaranya untuk pengurangan emisi karbon melalui pemasangan solar cell dan peningkatan pemanfaatan recovered water. Pendanaan untuk pengembangan hotel itu sangat penting karena hotel itu harus dibuka tepat waktu dan harus punya kepastian dalam hal pendanaan, dan tentunya salah satu sumber daya pendanaan itu adalah melalui obligasi. Dan ESG sendiri
tidak bisa hanya bergantung kepada pemerintah. Ini harus merupakan menjadi kerjasama yang solid antara pemerintah, industri, dan masyarakat. Dari sisi pemerintah sendiri, saya rasa masih banyak regulasi yang bisa kita perkuat, dan juga masih bisa banyak program-program yang kita buat tentang ESG, dan juga kita bisa memperkuat mitigasi resiko. Penerbitan obligasi ini juga mempertegas komitmen perseroan untuk bertumbuh secara finansial sekaligus memberikan kontribusi positif bagi lingkungan. Hal ini juga meningkatkan kepercayaan investor dan memperkuat profil pendanaan perusahaan. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, iNews melaporkan.